adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Maria di ibadah kita minggu ini. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum ibadah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami mau beribadah Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di saat ini Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertatap langsung ibadah ini Tuhan, tapi yakin kami dan percaya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan ada di hati kami masing-masing, supaya ibadah kami ini sempurna. Biarlah kasih-Mu yang memberikan kami Tuhan suatu sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami ini Tuhan dengan penuh semangat, dengan kegembiraan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Untuk lagu yang kedua, kita akan nyanyikan Kasih Itu Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan untuk siang hari ini. Engkau Tuhan yang mengurapi setiap hati kami. Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau berikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang mau menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk memberi yang terbaik buat adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, atas dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kita jumpa lagi ya. Nah, kakak mau membacakan firman Tuhan kita hari ini di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Nah, di sini itu bercerita tentang Daud dan Mefiboset. Nah, adik-adik, karena ini ayat firman Tuhannya 13 ayat, adik-adik boleh nanti baca di rumah ya. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, di sini adakah di dunia ini orang-orang yang berperilaku seperti tema kita hari ini, yaitu kasih mengalahkan segalanya? Nah, siapa yang pernah sakit hati? Pasti pernah dong semuanya. Kakak juga pernah mengalami sakit hati. Tapi ada orang bisa berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh cenah, aku menawarkan Tuhan. Boleh nggak aku Tuhan membalaskan sakit hati saya ini kepada orang yang menyakiti aku seperti dia menyakiti aku gitu. Nah, ada juga orang yang berkata gini. Biarlah Tuhan dia menyakiti hati saya, karena Tuhan ada di hati saya, karena Tuhan yang mengasihi saya tidak akan membalas dia, tapi saya berdoa untuk dia. Nah, beda-beda setiap orang yang menanggapinya. Tapi kakak yakin dan percaya, di sini kita kalau yang pernah sakit hati, baik siapapun itu yang membuat kita sakit hati, tapi kalau karena pertolongan Tuhan, kita mampu untuk mengampuni dia. Gitu ya adik-adik ya. Dan kakak yakin dan percaya, setiap adik-adik yang mengalami itu, adik-adik harus berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan untuk mengasihi dia. Yaitu adik-adik, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini ya, kita menemukan satu kisah yang biasa tentang seseorang yang sanggup mengasihi musuhnya. Tahu nggak siapa adik-adik? Itu namanya Daud. Dia sanggup mengasihi orang yang membenci dia. Dia tidak membalas kebenciannya kepada orang tersebut. Tahu nggak adik-adik siapa yang tidak suka dengan Daud? Yaitu adalah Raja Saul. Karena Raja Daud diangkat menjadi raja, dia tidak suka digantikan kedudukannya oleh Raja Daud. Nah, kita tahu semua adik-adik bahwa antara Daud dengan Saul sangat tidak akur. Ingat waktu itu kakak bawain firman berapa kali Saul mau membunuh Daud. Tapi dia tetap lolos karena Tuhan melindungi dia. Karena Daud itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Bukan berarti Saul juga tidak dikasihi. Sama-sama dikasihi Tuhan, tapi Saul itu berusaha untuk membunuh Daud supaya Daud tidak menjadi seorang raja. Bukan Daud yang bermasalah, melainkan Saul untuk membunuhnya. Ketika Saul mati dalam berperang dan dari orang Amalek, nah Daud memiliki kesempatan besar sebenarnya untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan itu. Nah, di zaman dulu dalam kerajaan itu semua kalau berperang itu semua keturunannya sampai akar-akarnya sebenarnya harus dimatiin. Tapi Daud tidak melakukan itu karena dia ingat persahabatannya dengan Yonatan. Karena dia ingat bahwa Tuhan itu baik dan dia tidak membalaskan dendamnya kepada keturunan dari Raja Saul. Nah, ketika Daud sudah menjadi seorang raja, dia teringat akan keturunan dari Yonatan dan Raja Saul. Nah, di situ dia berpikir, oh iya, saya masih mempunyai seorang sahabat yang dulu menolong saya, yang dulu peduli dengan saya, apapun yang terjadi dia selalu menolong saya. Nah, adik-adik, kakak mau bacain satu firman Tuhan ya, di 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 15a. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan?
Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Sampai selamanya. Nah, firman Tuhan berkata begitu. Jangan pernah memutuskan keturunannya sampai selamanya. Nah, Tuhan udah berfirman begitu. Daud telah terlebih dahulu mengalami pertolongan dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi dia. Dan dia juga harus memberikan itu juga kepada keturunan daripada Raja Saul dan Yonatan yang mempunyai anak namanya Mephiboset. Nah, di sini adik-adik, Mephiboset ini anak dari Yonatan. Pelayan Saul yang bernama Ziba, dia mendapatkan informasi bahwa si Mephiboset ini bersembunyi karena dia merasa tidak layak dihadapkan dengan Daud. Meskipun berasal dari keluarga sebelumnya dia seorang raja dan sekarang kan dia tidak ada apa-apanya. Nah, saking Mephiboset merasa hina, ia menganggap dirinya itu seperti anjing yang sudah mati. Namun Daud menunjukkan kasihnya, sayangnya, dan membiarkan Mephiboset ini makan bersama dia semeja. Adik-adik tahu nggak kalau kita makan semeja sama istilahnya yang terkenal gitu teh, kita senang banget nggak? Pasti senang banget. Kita semeja makan, jangankan semeja makan, disapa aja kita udah senang banget. Nah, umpamanya siapa idola kalian? Pasti kalian senang. Hai Rini, hai Giselle, hai Gladys gitu. Pasti senang banget. Tapi ini seorang raja semeja makan dengan Mephiboset, dia senang banget. Nah, di sini dengan seperti seorang raja. Dan Daud berjanji bahwa Mephiboset akan menerima semua harta dari Saul yang ditinggalkan akan dikembalikan ke Mephiboset. Dan dia itu kalau dilihat baik sekali ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik jangan pernah merasa hidup kita ini merasa tidak berharga. Ingat, ada satu pribadi yang sangat memperhatikan kita dan mengasihi kita. Di tangannya pemulihan, masa depan, pengharapan pasti ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik jangan pernah putus asa, jangan pernah mendendam dengan orang lain, karena kasih Yesus itu sangat sempurna bagi kehidupan kita. Tanpa pertolongan Tuhan, hidup kita tidak pernah akan berarti. Nah, adik-adik, ini kesimpulan dari cerita kakak tadi yang di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Nah, di sini Saul membenci Daud. Saul mempunyai anak dari Yonatan. Nah, tapi Daud mengasihi Saul. Kebalikannya adik-adik ya. Nah, Saul membenci Daud, Daud mengasihi Saul. Nah, di sini adik-adik, Saul mempunyai anak namanya Yonatan. Yonatan ini sahabat dari Daud. Nah, di sini Yonatan mempunyai anak bernama Mephiboset. Nah, Saul mempunyai Mephiboset itu cucunya dari Saul. Nah, di sini Daud menghargai Mephiboset. Nah, dia dikasih anugerah atau sama dengan kasih karunia. Nah, seluruh ladang, seluruh harta milik dari Saul dikembalikan Daud kepada Mephiboset. Nah, di sini Daud juga menjamu dia makan di rumahnya. Nah, di sini adik-adik terlihat dari gambar ini bahwa Daud itu sangat mengasihi keluarga dari keturunan Daud. Jangankan keturunan Daud, Saul sendiri pun dia mengasihinya. Adik-adik sanggup nggak seperti Daud? Walaupun kita udah dibenci, walaupun kita udah dicemooh, udah kita mau dibunuh, tapi kita tetap mengasihi orang itu. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Karena kasih Yesus ada di hati kita. Ya kan adik-adik? Nah, sekarang adik-adik kakak mau kasih ayat hafalan nih. Di 1 Petrus 4 ayat 8. Nanti adik-adik kalau umpamanya mau ayat hafalan, buka Alkitabnya. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Berarti nggak satu dong, nggak dua, nggak tiga, tapi banyak tidak terhitung.
Adik-adik, kita harus praktekin dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita harus mengasihi orang, bahwa semua itu nanti akan menjadi berkat buat kita semuanya. Ya adik-adik, sekarang kita berdoa. Sampai di sini firman Tuhan, kita berdoa supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang menjadi teladan bagi kami Tuhan, seorang Daud yang mampu untuk mengasihi setiap musuhnya Tuhan dalam kehidupan dia. Ajar kami Tuhan untuk seperti Daud, supaya kami juga Tuhan bisa mengasihi orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang tidak suka dengan kami, tapi kami yakin dan percaya karena pertolongan Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk semua itu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi rema dan kekuatan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, dadah adik-adik, ketemu lagi ya lain kali ya. Nah adik-adik, gimana? Seru kan tadi ibadahnya? Kakak lihat kayaknya di sini ada yang baru pertama kali hadir ya. Kakak ucapkan selamat datang di ibadah anak di Kari Mahkota Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Adik-adik, buat yang pertama kali baru hadir, adik-adik bisa cek di bawah di description box. Ada di situ data diri ibadah anak. Nah adik-adik tolong isi ya, supaya kakak-kakak bisa mengenal kalian. Untuk adik-adik juga yang sudah sering hadir di ibadah anak tapi belum pernah mengisi data diri ibadah anak, tolong isi juga ya, biar kakak-kakak bisa data kalian semua. Dan adik-adik, setelah ini adik-adik tolong mengisi presensi ibadah anak. Ingat sekali lagi, harus diisi ya. Presensi ibadah anak itu diisinya setiap minggu. Tetapi kalau data diri ibadah anak cukup 1 kali. Di sana kakak bisa tahu adik-adik apakah ikut ibadah ini atau enggak. Nah adik-adik jangan lupa abis ini pun harus memberikan ayat hafalan. Dikirim di grup ibadah anak. Link grup ibadah anak juga sudah ada di description box video ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan ayat hafalan itu supaya kakak-kakak bisa tahu. Nih kakak akan menunjukkan video ayat hafalan minggu lalu. Silahkan ditonton. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Matius 28 ayat 6. Ia tidak di sini, ia sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Amin. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dia katakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dia tidak ada di sini karena dia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya.